Alhamdulillahilladzi tasafa bil kamalat wassalatu wassalamu ala nabiyyi khairil bariyat wa ala alihi wa sahbihi alladhina fa'alul hasanat amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin tabarrukan bi dzikrihi wa ta'ammudan bi tilawati wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Al-ayat. Wa qala nabiyuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi uqtutilat nafsuha ay matat baghtatan walam tusi wa azunnuha law takallamat tasaddaqat apalaha ajrun in tasaddaqtu anha ya Rasulullah. Qala na'am. Wa qala Imam Nawawi rahimahullah wa tanfa'u lil mayyit shadaqatun. Hadratul mukarramin wal muhtaramin ma'asyiral hadirin, keluarga besar Pak Haji Devi, keluarga besar almarhum Haji Muhammad Zuhri bin Haji Indan, para asatidz, para jamaah yang hadir pada malam hari ini, yang ikut serta membantu zikir dan lain-lainnya guna disampaikan, ditransfer kepada almarhum. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan akan menambah kenikmatan di alam kubur. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi alhamdulillah, selain silaturahmi, kita bisa membantu mendoakan keluarga mayit untuk menambah kenikmatan di alam kubur. Jadi yang dilakukan keluarga di sini bukan semata-mata tanpa ada contoh, tapi memang sudah dilakukan di zaman sahabat. Ada satu sahabat, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi uqtutilat nafsuha. Ya Rasulullah, ibuku aimatat baghtatan, ibuku mati mendadak. Walam tusik, gak sempat wasiat dulu. Wa azunnuha, dan saya punya prasangka keyakinan, lau takallamat tasaddaqat. Kalau ibu saya ini sempat wasiat, pasti dia ngomong untuk menyedekahkan agar supaya diadakan sedekahan sesudah wafatnya. Nah, sedekahan ini kemudian kita kenal dengan kalimat tahlilan. Awas, nanti jangan terjebak di bungkus, jangan terjebak di kemasan. Kita lihat substansi nanti. Baik, apalah ajrun in tasaddaqtu anha ya Rasulullah? Apakah ada pahalanya sampai kepada ibuku ketika aku bersedekah untuknya? Rasul menjawab, na'am, enggih. Rasul jawabnya enggih. Orang sekarang enggak enggih, gimana dia Thomas? Ya, kata Rasul sampai, yang jelas sampainya ini pakai kode PIN transfer tadi sama Ustaz. Allahumma al-sawaba ma qara'tuhu, itu kode PIN-nya. Ya, BRI 002, Mandiri 008, BRI 009, BCA 0114, Syariah 456. Dengerin udah, keluarga semua lo. Online terus ya. Itu Allahumma al-sawaba ma qara'nahu. Apa yang kami baca, apa yang kami sampaikan, begitu. Ini sampai, kata Rasul sampai, makanya kita adakan tahlilan. Baik, terkait dengan hari Syekh Nawawi dalam kitab Nihayatul Zain, Syekh Nawawi beliau mempunyai guru Syekh Zaini Dahlan. Syekh Zaini Dahlan punya guru Imam Al-Bajuri, Bajuri ke Imam Syarqawi, Syarqawi kepada Imam Al-Mudabigi, Al-Mudabigi kepada Imam Ali Shibro Marisi, Ali Shibro Marisi berguru kepada siapa tadi? Imam Samsurauli, Samsurauli berguru kepada Imam Zakaria Ansor, Zakaria Ansor berguru kepada Imam Al-Athari, Al-Athari berguru kepada Imam
Nawawi, Imam Nawawi berguru kepada Imam Ardabili, Ardabili kepada Muhammad bin Yahya, Muhammad bin Yahya kepada Imam Ghazali, Imam Ghazali berguru kepada Imam Juwaini, Juwaini Imam Haromen, Haromen berguru ke Imam Qofal, Qofal ke Imam Abu Bakar Al-Marwazi, Marwazi ke Ambati, Ambati ke Imam Buaiti, Buaiti ke Imam Syafi'i, Syafi'i ke Imam Maliki, Maliki kepada Imam Imam Hanafi, Hanafi berguru ke Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar berguru kepada Rasulullah. Jadi yang disampaikan Syekh Nawawi valid ya, sahih, karena sanadnya langsung nyampe ke Rasul. Beliau berkata dalam kitab Nihayatuz Zain, adapun hari yang dilakukan di Indonesia adalah min adatil Jawi, itu kebiasaan Pulau Jawa. Adapun hari pelaksanaan bahwa sedekah tidak terkait waktu. Paham? Jadi dalam Indonesia ini kata beliau ada yang melaksanakan tahlilan cuma hari pertama, ketiga dan ketujuh. Ada yang pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Di kampung saya di Cimahbar 1 sampai 8. Kalau mulai tahlil malam Jumat, beresnya malam Jumat. Itu enggak masalah. Itu tergantung tradisi masing-masing. Itu hanya kemasan, itu hanya bungkus. Kita lihat kepada surat Al-Hajj ayat 77, waf'alul khair la'allakum tuflihun, lakukan semua kebaikan niscaya kalian mendapatkan kebahagiaan. Yang jadi substansinya, kumpul begini baik gak menurut agama? Sedekah makanan baik gak? Baca Yasin baik gak? Ya wis, kenapa dipermasalahkan? Berarti jangan terjebak dibungkus. Berarti isinya baik. Berarti kita mengadakan seperti ini adalah baik. Ini silakan. Ini sudah sampai tadi. Kalau nggak percaya sampai mati duluan. Kalau nggak sampai bikin status nanti. Sampai. Kata Imam Syafi'i nggak sampai. Saya sudah jawab ya. Di dalam buku saya ini tahlilan bukan pesta kematian. Jadi yang dimaksud oleh Imam Syafi'i tidak sampai ini ketika yang bacanya itu bukan anaknya sendiri. Satu. Yang kedua, bacanya bukan di kuburan. Syarat ketiga, bacanya tidak diisolkan. Kesimpulan, kalau yang bacanya anak sendiri kemudian diisolkan atau di kuburan, maka Imam Zakaria Ansor yang punya sanad keguruan langsung kepada Imam Syafi'i dalam kitab Fathul Wahab juz kedua mengatakan seperti itu sampai. Ya, makanya banyak fatwa Imam Syafi'i yang disalah tafsirkan. Enggak punya sanad ke Imam Syafi'i. Ya, berpendapat Imam Syafi'i jadi ngawur. Ya, jadi yang dimaksud Imam Syafi'i nggak sampai itu kalau yang baca bukan anaknya seperti Ustaz tadi. Serta tidak disampaikan. Ini kan disampaikan. Allahumma ij'al sawaba, Allahumma ij'al wa ausi, ya Allah jadikan dan sampaikan. Namanya doa isol. Isol itu kalau kata santri segatnya masdar ausola yusilu isolat, menyampaikan alias kode pin saya bilang transfer doa. Itu yang jadikan sampai kepada mayit. Mudah-mudahan bayangkan coba 40 orang. Barang siapa yang kumpul 40 orang niscaya akan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita doakan. Sampai gak kira-kira? Sampai. Makanya kalau ada yang berkeyakinan gak sampai ketika ada yang wafat, kita doain. Oh nanti buat jamaah yang keras. Ya Allah, semoga mayit ini disiksa di alam kuburnya. Ya Allah, mudah-mudahan dikelilingin sama kalajengking, kepala bang dan lain-lain. Kira-kira tuh pribumi marah gak? Kenapa kamu ngedoain ibu saya gak benar? Ngapain kamu ngedoain keluarga saya kok jelek? Kata kamu nggak sampai, ngapain marah? Berarti dia takut, berarti sampai nggak? Logikanya ngapain sholat mayit? Sholat mayit itu kan berdoa. Kalau kamu tidak sampai, kenapa Rasul menganjurkan sholat mayit? Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afuanhu. Ketika Rasul setiap pulang berjamaah dari Masjid Nabawi keluar ke pintu Baki, ada makom umum namanya Baki, Bake. Kalau di kita mah TPU di mana tuh? Dredet atau di Kalibata. Rasul keluar masjid, Allahumma gfir bi ahlil baqi'il ghorqan. Allah ampuni dosa-dosanya penduduk penghuni kampung Ghorqan ini. Kalau memang enggak ada manfaatnya, enggak mungkin Rasul mendoakan. Berarti tanda ini adalah sampah.
Insyaallah mudah-mudahan Pak Haji Muhammad Zuhri Allah diterima di sisi Allah, ya, ditambah-tambah kenikmatannya, karena keluarganya sudah meninggalkan sesuatu yang baik. Wa naktubu ma qaddamu wa atharu wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin. Trek jejak langkah kita menuju majelis taklim, menuju masjid ini akan diperhitungkan nanti. Ya katanya kan yang sampai ke alam kubur itu cuma anak saja. Makanya hadisnya itu nggak boleh, kalau ahli hadis berarti harus hafal beberapa hadis. Jangan cuma salah idan kotoa, idam matabnu adam in kotoa amalu. Jika anak Adam meninggal maka putus amalnya, betul? Kecuali 3, waladin solihin. Rasul pinter pakai kalimatnya isim nakirah, bro. Enggak al-waladis solih, nanti kita kupas. Kenapa enggak al-waladis solih tapi waladin solih? Nakirah itu kan umum. Nakiratun qabilu al-mu'assirah awaki'u mauki aman kadukirah. Umum, anak solih berarti anak siapa aja, ya kan? Anak tetangga ke, anak saudara ke, anak yang ngintip ke, ya kan? Anak asuh ke, anak didik, anak santri, itu anak juga. Dia mendoakan sampai ke mayit. Kata siapa? Rasul bilang anak sendiri? Enggak. Rasul bilang waladun solih. Kupas gramatika Arabnya, kupas ilmu nahwunya, kupas ilmu sarafnya. Waladin solih umum, anak solih siapa aja. Nah, di hadis yang lain, hadis sahih juga dikatakan mal mayyitu fi qabri illa kal gharikil mugawas ay tolibun li ayyugosa. Mayit di alam kubur ini bagaikan orang yang tenggelam minta tolong. Yang tadiruna dakwatan min ibni, menunggu doa dari anaknya. Ditambah lagi au akhin atau saudaranya, au sodikinlah atau teman dekatnya. Nih teman dekat kumpul. Ada hadis yang lain. Temannya bukan anaknya saja, anaknya, temannya, saudaranya dikumpul semua. Kopdar namanya. Kopi shop yang modern. Ini kumpul, bikin apa? Buat kopdar, bukan, tapi buat memberikan pahala ganjaran. Ya, mudah-mudahan tambah tenang, tambah tentram, tambah damai. Memang amal sendiri. Kata Imam Ibnu Taimiyah, orang mati tidak bisa beramal lagi. Benar. Bener, orang sakit gak bisa makan, tapi kalau disuapin mau. Orang mati gak bisa beramal, tapi kalau amalnya dikasih nyampe. Kenapa melotot? Paham kali ya? Imam Ibnu Taimiyah aja setuju dalam fatawi, setuju. Malah dia mengatakan kalau orang bilang mengatakan gak sampai, ini ada sesuatu dalam mengkarpatnya gak waras. Luar biasa. Jadi bukan anaknya saja, saudaranya boleh. Makanya di kita kalau di kampung-kampung ada sholat hadiah, ya, amplop dikasih sholat hadiah. Itu kan saudara mendoakan, mendoa. Gak usah pakai sujud, gak usah pakai ruku, walaupun mertua sendiri nggak boleh. Kenapa? Elatnya karena memang disangka sujud. Ini dalam kitab Kanzur Raghib al-Kitab Ma'ali, ketika kejadian baik saya sedikit menyimpang dari pertanyaan atau dari tema. Ya. Biasanya sholat mayitnya di depan, betul? Imamnya di belakang mayit, betul? Terkadang ada juga yang nyolatin mayit, ini si imamnya di samping mayit. Pernah ada nggak? Pernah lihat nggak? Ini nggak lihat kan? Lihat kan? Ini imam mayit nih. Ya, ini imam. Pernah lihat nggak kayak gini? Pernah. Kapan? Barusan saya pernah kayak gini. Biasanya maka kata Imam Mahali sah. Tapi kalau sahih memang mayitnya di depan, makmumnya di belakang. Tapi kalaupun memang imamnya di depan, mayitnya di belakang, nggak apa-apa. Kenapa? Karena mayit bukan imam. Karena janazah laisa bi imamin, beliau jawabnya begitu. Kalau memang bukan imam berarti di mana aja boleh dong. Di lantai kedua kayak boleh. Betul kan? Siapa yang pernah umroh? Siapa yang pernah ke haji? Tiap sholat waktu, setiap 5 waktu pasti ada sholat mayit kan? Mayitnya di depan imam nggak? Nggak ada di ruangan. Begitu jadi ribut, situ mana ya tadi? Sholat mayit kok di sampingnya, di depannya? Jawabannya sama kita simpel, emang mayit jadi imam?
Enggak, kalau nggak jadi imam dia bebas di mana aja dia mau. Kalau yang jadi imam baru di depan. Memang kebiasaan ada di kita di depan. Tapi kalaupun ada yang di samping, di belakang, di samping kiri jangan jadi masalah. Itu. Dipayungin nggak apa-apa. Enggak pun nggak apa-apa. Kalau nggak ada payung nggak sampai nggak jadi nggak apa-apa. Jadi ini aja berangkat. Payungin. Takut kepanasan katanya. Langsung saya cairin aja, ya usah yang usah dikubur. Kenapa nggak usah dikubur? Ya takut ngap nanti. Orang udah mati masa kepanasan aja. Tapi kalau memang tradisi sudah berjalan Islam ya nggak apa-apa. Kalau memang mau pakai payung boleh. Tapi jangan sampai dijadikan keharusan, paham? Kalaupun nggak ada, jangan sampai nggak jadi dibawa tuh mayit. Nanti mayitnya komen, cepetan weh. Makanya kalau dipayungin pun boleh. Kalau enggak pun boleh, nggak usah jadi masalah. Mau talqin boleh, nggak talqin juga boleh, nggak usah jadi ribut. Yang penting kita tetap bersama. Islam ahlus sunnah wal jamaah. Kita meyakini bahwa kita sampai-sampai. Tuh, alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan tadi yang kita baca Yasin, ya, hadiah puji, zikir, tahlil dan lainnya. Pak itulah ikutku kata Rasul. Kelanjutan hadis ini. Ketika apa yang disampaikan anaknya, saudaranya, teman dekatnya sampai ke mayit, kanat ahabba ilaih minad dunya wa ma fiha. Ini akan lebih berharga oleh si mayit daripada dunia dan seisi. Anaknya compang-camping datang ke kuburannya pakai motor Grab, tapi di kuburnya baca Yasin. Karena memang ini salah satu wasiat sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar dari Rasul langsung dia wasiat. Sebelum wafatnya pengen dibacain amanah Rasul sama zikir-zikir yang lain. Kenapa kita dipilih Yasin? Li'adlikul syai'in qalbun. Wa qalbul Quran Yasin. Setiap sesuatu itu punya hati, punya jantung. Jantungnya Quran adalah Yasin. Makanya setiap event Yasin ke bawah. Mau selamatan Yasin, gunting kita Yasin, anak biar berkah Yasin, biar pinter Yasin. Kenapa? Ya bisanya itu doang. Kayak kita sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh bacanya ya. Ya cuma bisa itu doang, nggak apa-apa itu. SNI itu Standar Nasional Islam. Apanya cuma itu aja nggak masalah. Yuridu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Tidak ada kesulitan dalam Islam. Katakan saja. Jangan tahlilan memberatkan keluarga si mayit. Baik, kita objektif. Kalau memang memberatkan, kita survei ke lapangan. Banyak juga yang mengatakan saya sedih kalau nggak didatengin sama tetangga-tetangga. Mereka malah senang kalau tahlilan. Betul nggak? Jadi perkataan atau jargon bahwa tahlilan akan merepotkan keluarga mayit ini bohong. Nggak ada merasa diberatkan. Ya, kalian kalau Idul Fitri kenapa harus mengharuskan salin baju baru? Maksain kan? Kenapa? Ya kenapa nggak maksain juga buat orang tua? Dulu kalian sekolah TK kan? Kasih ibu kepada beta. Ya cuma tahlilan doang, masa kagak gantian. Tak terhingga sepanjang masa. Ngasih ke kita, coba kita cuma sedekah buat orang tua aja, masa sih nggak berani? Walaupun nggak punya kita berani berhutang. Tujuannya apa? Untuk orang tua kita. Orang tua kita dulu ngawinin kita sampai ngejual sawah loh. Ya nggak? Anak 10 semua dikawinin semua sama anaknya, walaupun harus ngejual sawah. Tapi kalau bapak kita meninggal ibunya alias ibu kita, anaknya yang 10 nggak ada yang berani kawinin satu-satu pun. Benar nggak? Udah Ben, nggak usah kawin lagi, diem aja di sini. Ya, nggak usah baper, tenang aja kan. Baper tahu? Barisan pecinta Rasul. Namanya baper. Barisan pecinta Rasul, bukan bawa perasaan. Itulah. Makanya ini adalah suatu wujud nyata, manifestasi kecintaan kita terhadap kedua orang tua kita. Ya, coba bayangkan 40 hari orang tua kita nggak bisa tidur ketika kita lahir. 40 hari orang tua kita nggak bisa dandan waktu kita melahirkan. Masa sih cuma untuk berbuat kebaikan? Ya, itu lebih berharga dibanding